Ada keluarga yang menemani kamu? Orang tua saya adalah petani yang sederhana dan jujur. Saya satu-satunya anak mereka, mereka juga tidak tahan dengan ancaman. Kamu bisa langsung bicara dengan saya, aku bisa menghadapinya. Kanker otak. Sudah stadium akhir. Aku masih bisa hidup berapa lama? 6 bulan. Seumur hidup miskin. Tak ada yang bisa saya tinggalkan untuk orang tua. Semua harta saya ditambah pinjaman yang bisa saya dapatkan totalnya 600.000. Dengan 600.000 ini ibu tidak perlu lagi kerja keras bertani, ayah juga tidak perlu pergi ke kota besar untuk bekerja dan hidup sebagai anak mereka. Ini saja yang bisa saya lakukan. Ayah, lingkungan rumah sakit jelek ini sungguh buruk ya. Kamu hanya flu biasa. Rumah sakit kelas 3 sudah cukup bagus. Kamu? Tidak benar. Ayah saya adalah pekerja migran. Dia hanya seorang pekerja migran yang bekerja keras mencari uang. Dia hanya pulang untuk menengok saya dan ibu setiap tahun saat Lebaran. Bagaimana mungkin dia orang kaya? Anak, selamat tahun baru. Ayah membelikanmu 2 kotak mie instan dan 1 batang sosis. Wah, mie instan. Kenapa menghabiskan uang untuk ini? Ayah. Selamat tahun baru. Ayah. Anak, Ayah. Selamat tahun baru. anak. Selamat tahun baru. Ayah, kali ini jangan pergi lagi. Aku akan bekerja dan menghidupi ayah. Apa yang kamu bicarakan? Ayah masih harus bekerja keras menabung 100.000 lagi untuk kamu. Kamu bisa menikah. Ayah. Aku akan berusaha keras. Ayah. Apakah itu kamu? Anak laki-laki harus dibesarkan dengan sederhana. Xiao Feng, kamu harus belajar keras, berjuang keras. Di masa depan ayah akan memberi kamu kejutan. Anak laki-laki harus dibesarkan dengan sederhana, harus mengalami kesulitan. Anak, ayah dan ibu melakukan ini semua demi kebaikanmu. Kamu harus berusaha keras ya. Ayah dan ibu sudah susah seumur hidup. Semua harapan ditumpukan pada kamu. Aku pasti akan berusaha keras. Ayah, ujian sebelumnya nilai saya turun 2 poin. Maafkan saya, maafkan ayah dan ibu, maafkan saya, maafkan kalian. Saya pasti akan belajar baik-baik untuk ujian berikutnya. Aku pasti akan belajar baik-baik. Menderita kesulitan yang paling sulit baru bisa menjadi orang yang paling unggul. Nak, asalkan kamu berusaha dan sukses, ayah rela mati lelah. Sebenarnya aku sudah bisa meraih beberapa prestasi. Setahun lagi, aku berencana memberi kejutan untukmu. Nanti, kamu dan ibu tidak perlu lagi bekerja sekeras itu. Makalah-makalah yang kamu utak-atik setiap hari itu nggak ada gunanya, jangan pamer lagi ke ayahmu. Aku akan berusaha lebih keras. Anak laki-laki harus dibesarkan dengan susah, harus menderita, harus belajar dengan giat, harus berjuang keras. Hanya yang tahan pahitnya kepahitan, bisa jadi orang yang di atas. Kamu harus benar-benar berusaha, ya. Bahkan kalau sampai mati lelah. Kanker otak. Aku juga rela. Sudah stadium akhir. Semua harapan dititipkan padamu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Selamat, tuan rumah. Terikat dengan sistem rekam jejak hidup. Sistem telah otomatis merekam Anda sejak detik-detik setelah kelahiran, dan sekarang pun masih merekam detik-detik hidupmu. Sistem? Aku sudah begini keadaannya. Apa gunanya? Sistem ini punya satu fungsi lagi. Setelah tuan rumah meninggal, jika pelaku utamanya merasa menyesal, dan nilai penyesalannya mencapai titik kritis, sistem dapat memberi tuan rumah satu kesempatan untuk terlahir kembali. Terlahir kembali?
tidak ada artinya bagiku. Setelah penyakit ini terdiagnosis, aku hanya berpikir untuk menggunakan semua tabungan agar orang tua bisa hidup dengan baik, itulah arti hidupku. Dan sekarang, mereka hidup dengan baik, tidak membutuhkanku lagi. Laporan. Pak Lin sudah sampai. Diterima. Konfirmasi lagi, apakah Xiao Feng dalam waktu dekat akan kembali? Tuan Muda Lin sekarang sedang minum kopi dengan seorang kakek. Dalam waktu dekat, sepertinya tidak akan kembali lagi. Jangan sampai ada kesalahan, aku akan melakukan ujian hidup terakhir untuk Xiao Feng, jangan sampai dia tahu keluarga ini kaya. Kalau tidak, ujiannya gagal. Diterima. Kakek, minum kopi? Sepertinya dia belum berusaha sangat keras. Sekarang malah mulai menikmati minum kopi. Sepertinya dulu penanganannya masih kurang ketat, ya. Bagus, sungguh luar biasa. Kamu adalah pemuda terhebat yang pernah kulihat seumur hidupku. Tak kusangka, di usiamu yang masih muda ini, hampir meraih hadiah Nobel Fisika. Kalau begitu, tolong Profesor Shu segera verifikasi. Teorimu ini sangat penting. Pekerjaan verifikasi kami juga membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Tapi kamu tidak perlu buru-buru. Kamu baru 30 tahun. Waktuku tidak banyak lagi. Nak, cepat pergi ke rumah sakit. Ayahmu dibawa pulang oleh teman kerjanya. Dia muntah darah, dirawat di rumah sakit. Setelah hari ini kita akan memberitahu Xiao Feng yang sebenarnya. Ya, tidak peduli dia bisa melewati ujian atau tidak, dia sudah harus tahu kebenarannya. Kalau dia lulus ujian, aku akan menjadikannya penerus yang akan aku didik. Kalau tidak, biarkan dia tinggal di rumah menjadi anak orang kaya saja. Lalu kita cari cara untuk punya anak lagi. Kita didik lagi dari awal. Xiao Feng itu anak yang sangat rajin. Dari kecil dia sudah punya tekad kuat. Anak keluarga miskin cepat mandiri, sifatnya sangat baik. Sebelum umur 15 tahun, aku akan menguji semangat kerja keras dan tahan bantingnya. Sebelum umur 25 tahun, aku akan memberinya ujian terakhir. Apa? Bakti. Aku akan pura-pura kena penyakit parah. Butuh biaya pengobatan yang besar. Aku lihat apakah Xiao Feng mau mengorbankan segalanya untuk aku, orang tua yang mau mati ini, berobat. Xiao Feng pasti anak yang berbakti. Tapi, dia pasti juga akan sangat sedih. Kamu tidak mengerti dia. Sebagai ibunya, aku tahu. Kalau kamu sampai kena musibah, Xiao Feng rela menukar nyawanya sendiri untuk kesehatanmu. Dia pasti mau. Bagaimana kalau kita hentikan ujian ini? Dia pasti akan sangat sedih. Kalau dia tahu yang sebenarnya, dia pasti akan lebih sedih lagi. Terlalu lemah hati. Perhatian semua unit. Kalian semua sudah bekerja keras selama ini. Hari ini, aku akan memberikan ujian terakhir kepada anak yang paling aku banggakan. Ujian bakti terakhir. Ujian bakti terakhir. Kalau dia lulus ujian, dia akhirnya akan menjadi pemimpin grup Lin. Aku sudah menyambungkan siaran langsung ke grup Lin, Dewan Direksi Perusahaan, semua anggota Dewan Direksi bisa menonton. Aku juga khusus mengundang ahli psikologi terkemuka untuk menonton siaran langsung dari awal sampai akhir. Mereka akan menganalisis performa anakku dan akhirnya memberi nilai untuk anak yang paling aku banggakan. Dimengerti. Sebenarnya, ini cuma formalitas saja. Performa Lin Feng selama 30 tahun ini selalu dalam pantauan kita. Setiap kali dia melakukannya dengan sangat baik. Ini adalah pemuda terhebat yang pernah kulihat. Kalau menurutku sih, nggak perlu lagi diuji. Ujiannya juga nggak perlu. Langsung aja bicarakan dengan Yang Master Lin. Kasih tahu dia kebenarannya. Langsung aja serahkan grup Lin ke Yang Master Lin. Lagi pula sudah 30 tahun berakting. Iya juga ya, 30 tahun, harus ada rasa seremoni. Harus beri sandiwara 30 tahun ini titik akhir yang sempurna. Kalau gitu kita sepakat ya. Nanti, semua kasih nilai 10 sempurna ya. Oke, sempurna.
Cepat sekali ya, sudah 30 tahun. 30 tahun yang lalu, seluruh perusahaan kita ikut bermain sandiwara. Semua itu untuk membina Lin Feng jadi penerus grup. Lin Feng ini, bisa dibilang aku yang lihat dia besar. Iya, nanti, setelah lulus ujian terakhir, dia akan dibawa ke sini, diumumkan sebagai nahkoda baru. Wah, aku bisa bayangkan dia wajah bodohnya. Kalau dipikir-pikir, lucu banget ya. Hahaha. Kalian gak merasa cara ini terlalu kejam buat Lin Feng? 30 tahun yang lalu, Pak Lin mau berakting ke Lin Feng? Aku menolak. Cara membina Lin Feng ada banyak. Kenapa harus pakai cara yang kejam begini? Kejam apanya? Cuma menderita 30 tahun aja kok. Aku ini bibi Lin Feng. Selama 30 tahun ini, aku lihat dia tumbuh besar. Di setiap malam, dia selalu menanggung beban belajar yang berat. Kalau aku jadi Lin Feng, tahu kebenaran terakhir ini, aku akan putus hubungan dengan ayahku. Putus? Hah, cuma menderita 30 tahun aja kok. Kalau dia tahu kebenarannya, dia malah senang gak ketulungan. Ini namanya penderitaan berakhir, kebahagiaan datang. Kalian yang enggak paham Xiao Feng. Kamu yang nggak paham arti penderitaan berakhir, kebahagiaan datang. Nah, cepat ke rumah sakit. Ayahmu dibawa pulang teman kerjanya, dia muntah darah, dirawat di rumah sakit. Semuanya palsu, semuanya palsu. Kalian semua hanya berpura-pura. Setiap hari kalian mengeluh miskin. Setiap hari memberi tekanan besar kepada diriku yang masih kecil, kepada diriku yang masih kecil. Menyuruhku belajar keras, menyuruhku berusaha mati-matian, dari kecil sampai besar. Setiap hari aku tidur kurang dari 5 jam. Aku sudah sukses. Tapi kelelahan selama 30 tahun ini membuatku terkena kanker otak. Ayah, aku sudah jadi orang sukses. Kau puas sekarang, tapi aku akan mati. Kalian puas sekarang? Tuan rumah masih punya waktu 3 jam di dunia. Aku masih bisa hidup 3 jam lagi? Ayah, kau hanya pura-pura sakit, sedangkan aku benar-benar akan pergi untuk selamanya. Berdasarkan prediksi, setelah kehidupan tuan rumah terungkap, Anda akan mendapatkan cukup emosi penyesalan. Anda memiliki kemungkinan besar untuk terlahir kembali. Tidak usah terlahir kembali. Aku sangat lelah. Aku sangat lelah. Xiao Feng sudah sampai rumah sakit. Cepat. Cabut, cabut. Aduh. SSST. Ini. Dia sedang menangis terseduh-seduh, pundaknya gemetar. Kenapa dia menangis? Xiao Feng, kamu kenapa sebenarnya? Dia sedang menangis. Ya, masih perlu uji apa lagi? Lihat betapa paniknya Xiao Feng. Dengar ayahnya dirawat lewat telepon, sampai menangis ketakutan. Sungguh berbakti. Aku kasih nilai 10 dulu. 6. Nak, aduh, kok kamu datang? Bukannya sudah kubilang, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu datang. Nak, Apakah Anda keluarga pasien? Keadaannya tidak baik. aduh, sakit, aduh. Lihat, orang tua ini kesakitan. Betapa menderitanya dia. Kasihan sekali. Kenapa tidak baik? Akting Pak Lin ini sangat bagus. Dokternya juga aktingnya bagus. Tidak. Aku melihat Xiao Feng besar. Walaupun aku hanya bibinya, tapi sampai batas tertentu aku lebih mengerti dia daripada kakakku. Kondisi Xiao Feng ini pasti tidak normal. Tadi, apakah tadi dia menyeringai? Tadi matanya, apakah itu pandangan meremehkan? Dia kenapa?
Pak Zhang, kamu nggak merasa ada yang nggak beres? Enggak. Ada yang nggak beres nih. Ini tatapan matanya. Kayak dia nggak peduli. Mungkin kita yang baca terlalu dalam. Lihat lagi. Dokter, biarin saya pergi aja. Saya masih harus kerja di proyek. Kalau saya nggak kerja sehari aja, aduh saya rugi sehari nggak dapat duit. Jangan bergerak dulu. Saya lagi lihat hasil pemeriksaannya. Dokter, biarin saya pergi aja. Sudah 30 tahun main sandiwara kok masih suka berakting ya? Kok masih suka berakting ya? Masih aja gitu? Setiap kalimat selalu memberi tekanan ke saya. Xiao Feng nggak usah belajar terlalu keras. Ayah yang cari uang. Walaupun susah, tapi ayah pasti bisa menghidupi kamu. Pak, saya tahu. Saya pasti belajar keras. Ya nak lagi belajar ya, nggak apa-apa. Walaupun ayah di proyek makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, capek lagi, tapi ayah pasti berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan kamu. Pak, jangan pergi kerja lagi, gimana kalau saya yang kerja? Masa sih? Kamu kan pintar belajar. Kamu adalah harapan keluarga Lin kita di masa depan. Pak, saya pasti akan belajar dengan baik. Baik. Kalau gitu ayah nggak ganggu kamu ya. Pak, matikan lampunya. Ah. Cari uang susah, hematin listrik. Saya bisa lihat pakai cahaya bulan. Baik. Dokter, biarin saya pergi aja. Anak saya sudah 30 tahun. Ah, kasihan sekali bapaknya. Anak macam apa ini? Sudah segitu tuanya masih harus menghidupi anak umur 30 tahun. Anak muda pakaiannya rapi, nggak nyangka ternyata vampir. Kamu anaknya Lin Jianye. Kamu masih punya hati nggak sih? Umurmu sudah 30 tahun, bapakmu masih sibuk memikirkan masa depanmu. Kamu tahu dia kena penyakit apa? Kanker hati. Kasihan sekali. Kasihan. Dokter, saya masih bisa hidup berapa lama? Ini sudah stadium menengah akhir. Masih ada sedikit harapan. Oh, Kalau kemoterapi dimulai lebih awal, keluarga harus segera bersiap. Paling tidak butuh 1 juta. sebanyak itu? 1 juta? Aduh, sudahlah, dokter. Saya cuma punya tabungan 200.000. Anak saya sudah 30 tahun, tapi belum sukses apa-apa. Saya harus tinggalkan uang ini untuknya. Xiao Feng, ayo pergi, tidak usah diobati. Tunggu, ini adalah sikap tidak bertanggung jawab terhadap hidup Anda sendiri. Mana yang lebih penting, uang atau nyawa? Ini, tapi, dokter, aduh, sudahlah. Nyawa sialan saya ini, tidak usah diobati. Kalau semua uang saya habis, bagaimana masa depan anak saya nanti? Pemberitahuan waktu. Sisa hidup Anda tinggal 2 jam. Hargailah waktu terakhir Anda. Nangis, nangis, nangis. Lin Feng menangis. Cepat, ambil ekspresinya. Lihat, lihat. Tadi saya bilang kalian berdua berlebihan menafsirkannya. Kalian tidak percaya. Lin Feng menangis. Dia tahu ayahnya seperti ini. Dia menangis. Bikin kaget. Tadi saya lihat Lin Feng. Ekspresinya tidak biasa. Dia menyeringai. Saya kira, aduh, bikin kaget. Betul sekali. Aduh, akting Pak Lin ini terlalu bagus. Saya sampai terharu. Lihatlah anak Xiao Feng ini. Menangisnya terlalu sedih. Memejamkan mata, air mata mengalir. Nanti kalau dia tahu Pak Lin hanya berakting, ekspresi seperti apa yang akan dia buat? Sungguh kejam sekali. Kamu ngerti apa? Walaupun kamu bibinya, tapi kami juga melihat Xiao Feng tumbuh besar. Kami tidak lebih sedikit sayangnya darimu. Tapi menurut saya, anak laki-laki harus mengalami cobaan seperti ini baru bisa tumbuh. Betul. Xiao Feng, setelah ujian ini selesai, biar bibi peluk kamu baik-baik. Selama bertahun-tahun ini, kamu memang sudah sangat menderita. Aduh, ya ampun. Bete banget. Lagi pula nanti dia juga akan pulang berkumpul keluarga. Kenapa harus menyuruh saya bertemu dengannya sekarang? Adikmu sejak kecil dibesarkan dengan sederhana, banyak menderita. Hari ini ayahmu mengujinya untuk terakhir kalinya.
segera akan membuka semua kartunya. Nanti saat keluarga berkumpul, akan benar-benar memberi titik pada 30 tahun pembinaan ini. Mengakhirinya, di saat seperti ini, kamu sebagai kakaknya, bagaimana bisa tidak hadir? Kalau gitu aku tunggu dia di rumah, bukan lebih baik? Aku sudah menyiapkan pesta yang meriah untuknya. Teman-temanku sudah sampai. Kenapa harus menyuruhku datang ke sini menemani ibu sekarang? Kamu tidak tahu betapa sederhananya adikmu itu, betapa gigihnya dia. Nanti, setelah dia tahu kebenarannya, perasaannya pasti akan sangat rumit. Kami sebagai orang tua, tidak bisa terlalu banyak menghiburnya. Kamu sebagai kakaknya, harus bisa menghiburnya dengan baik. Aduh, aku tahu. Entah kenapa papa, mama, dan orang-orang di grup perusahaan sangat memperhatikannya, padahal dia biasa saja. Cuma mengalami kesulitan selama 30 tahun saja. Sedangkan aku, lulusan universitas ternama, doktor lulusan luar negeri. Profesor Su, efek turunan terowongan kuantum yang diajukan Lin Feng sudah mulai diverifikasi. Rekan lab bilang, sangat mungkin terbukti. Percepat verifikasi mereka. Lebih cepat lagi. Kirimkan makalah penelitian Lin Feng ke panitia Nobel untuk diajukan. Tapi, hasil penelitian belum keluar. Kalau diajukan sekarang, Hari ini aku bertemu Lin Feng. Dia mendesakku untuk lebih cepat, menyelesaikan verifikasi secepatnya. Aku merasa keadaannya tidak biasa. Saat itu, dia bergumam sendiri. Dia kira aku tidak mendengar, padahal aku dengar. apa? Dia bilang, waktunya tidak banyak lagi. Ini. Apa maksudnya? Ada apa yang dia sembunyikan? Dulu, aku tidak pernah menyelidiki latar belakangnya. Setelah pulang hari ini, aku coba selidiki. Dia adalah penerus grup Lin. Apa? Bukannya dia anak desa yang miskin? Ini agak rumit. Masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Oh ya, aku juga menemukan setengah tahun yang lalu, dia melakukan CT scan otak di rumah sakit pertama. Aku sudah menyuruh orang untuk mengambil hasilnya. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Profesor Shu, ketemu. Kami mengambil semua arsip dari rumah sakit, sudah jelas. Bagaimana? Profesor, Lin Feng mengidap kanker otak. Setengah tahun lalu, sudah stadium akhir. Kanker otak? Bagaimana bisa begini? Profesor, Dia adalah, sepanjang hidup saya, pemuda terhebat yang pernah saya lihat. Dia akan menjadi, di seluruh dunia, yang termuda penerima hadiah Nobel, fisika penerimanya. Dia baru 30 tahun. Yang lebih langka adalah, dia memiliki karakter yang mulia. Adalah yang paling berkualitas yang pernah saya lihat, dan yang paling berbudaya. Saya selalu sulit membayangkan bagaimana di dunia ini bisa ada pemuda yang sempurna seperti ini. Kita akan kehilangan seorang bintang yang bersinar. Profesor. Segera siapkan mobil. Pergi ke Jiangcheng. Ya. Beritahu Daxia. Semua yang melakukan penelitian terkait, profesor dan ahli terkemuka. Sebuah komet akan segera jatuh. Kita harus mengantarnya untuk terakhir kali. Profesor Shu, ada kabar dari laboratorium yang diajukan oleh Lin Feng. Efek derivasi terowongan kuantum telah berhasil diverifikasi. Sangat menakjubkan. Ini akan mengguncang fisika dasar di seluruh dunia. Orang ini berasal dari Daxia kita. Ini adalah pertama kalinya di Daxia kita muncul teori yang mengguncang. Teori fisika dasar. Jangan pergi. Penyakitmu ini, jika terus diobati, masih bisa memperpanjang umur. Uang penting atau nyawa penting. Tidak bisa. Dokter, saya harus pergi. Kalian semua lihat, anak saya sudah sebesar ini, masih belum berprestasi apa-apa. Nyawa sialan saya ini, mati tidak berarti apa-apa. Jika saya menghabiskan semua uang, lalu bagaimana dengan anak saya? Kamu anak muda ini, sebenarnya apa yang terjadi? Lihatlah ayahmu, sudah menjadi seperti apa. Apakah kamu berhati batu? Mengapa kamu tidak bereaksi? Ayah. Lalu, apa yang kamu pikirkan? Apa maksudmu, apa pendapatku? Tentu saja aku ingin hidup untuk melihatmu menikah dan punya anak, sukses dalam karier. Tapi aku tidak bisa egois seperti ini. Aku harus mencari uang untukmu. Jika aku disuruh memilih antara hidup atau memberikan uang itu padamu, aku pasti akan memilih yang terakhir. Kembali, N. Tapi aku memberikan. Benarkah?
Apa maksudmu benarkah? Kamu? Apa maksudmu? Itu kamar pasiennya, kembang api. Apakah kembang apinya sudah siap? Sudah siap. Tunggu sebentar. Dokter akan menyuruhnya memilih pilihan, apakah akan tetap dirawat atau tidak. Asalkan Xiao Feng mengucapkan kalimat itu, ingin ayah tetap hidup, ingin ayah diobati. Berapapun biayanya, ayah harus diobati, asalkan dia mengatakannya, ujiannya akan lulus. Ya, Asalkan dia mengatakannya, aku dan Lin Ling akan masuk ke kamar pasien, memberitahunya kebenaran. Lalu kita akan berkumpul sebagai keluarga, kalian segera menyalakan kembang api. Tepuk tangan. Dengar tidak? ya. Kekanak-kanakan. Kamu ini anak perempuan, ngerti apa? Ayo pergi. Ibu, pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika terjadi kecelakaan? Bagaimana jika dia, Lin Feng, demi menghemat uang, tidak diobati lagi? Bagaimana? Pernahkah kamu berpikir? Bagaimana mungkin? Anak yang kubesarkan sendiri. Masihkah aku tidak tahu? Xiao Feng sejak kecil sudah baik hati, sederhana dan berbakti. Masih ingat musim dingin tahun itu? Xiao Feng, kamu kenapa? Ayah, bisakah kamu membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa? Kepalaku sangat sakit. Semua salah ayah yang tidak berguna, tidak menghasilkan uang, aku ini. Hanya punya 50 rupiah lagi. Awalnya mau belikan nenekmu seekor ayam untuk menguatkan badannya. Kamu ini, Sudahlah, sudahlah. Jangan periksa lagi. Kesehatan nenek lebih penting. Xiao Feng, dari kecil sudah sangat berbakti. SSST, itu dia. apa maksudmu begitu? Kamu, maksudmu apa? Apa? Kamu, maksudmu apa? 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 Dua jam? Ayah, aku tidak punya banyak waktu lagi. Kamu melakukan ini padaku. Ada artinya apa? Dia maksudnya apa? Apa maksudnya tidak punya banyak waktu? Jangan-jangan dia tahu aku sedang berpura-pura? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin tahu. Kamu ini sebagai anak, bagaimana cara bicaramu? Aku saja sudah tidak tahan melihatnya. Dokter, jangan bicara seperti itu pada anakku. Anakku cuma berkata begitu. Xiao Feng, kita tidak usah berobat lagi. Ya, terlalu boros uang. Ayo pergi. Ya, ayo pergi. Ayo pergi. Tidak usah diobati. Itu pasti sangat menyakitkan. Wah, sangat menyayangi ayahnya. Sungguh berbakti. Ah, nak. Tidak apa-apa. Asalkan kamu di masa depan bisa menjadi orang sukses. Asalkan kamu nanti bisa sehat dan selamat, hidup dengan bahagia. Nyawa sialan ayah ini, apa artinya? Ayah demi kamu saja. Mengapa kamu harus menderita dan mengorbankan dirimu untuk orang lain? Aku sudah tahu semuanya. Mengapa kamu masih berpura-pura di depanku? Ah, nak. Asalkan kamu bisa hidup bahagia, ayah pun rela. Baik. Kalau kamu berkata begitu, ya sudah, jangan diobati. Terus berobat akan membebani keluarga, akan merusak masa depanku. Betul, kan? Dokter, kami menghentikan pengobatan. Apa? Dia bilang apa? Ini ada perubahan. Tidak, tidak. Situasinya jadi tidak beres. Kamu ini jadi anak seperti apa sih? Ayahmu yang sudah tua seperti ini, bilang tidak diobati. Ya, tidak diobati. Kamu malah membiarkannya tidak diobati. Penyakitnya kalau tidak diobati, paling lama hidup 3,5 tahun lagi. Kalau terus diobati, umurnya bisa diperpanjang jauh lebih lama. Kamu ini anak muda, ada tangan ada kaki, kamu pergi cari uang dong, pergi cari uang untuk obati ayahmu. Ngapain diobati? Dia sendiri sudah bilang, buang-buang uang untuk apa? Teruskan pengobatan akan merusak masa depanku. Kalau begitu, berhenti saja pengobatannya. Kamu ini bagaimana? Jadi anak orang hanya karena takut mengeluarkan uang untuk mengobati ayahmu. Kamu tidak mau mengobatinya. Nah, apa yang kamu katakan benar? Kamu benar-benar tidak mau mengobati aku?
Ayah, kenapa kamu menyusahkan dirimu sendiri? Bukannya kamu sendiri yang bilang, buang-buang uang untuk apa? Bukannya kamu sendiri yang bilang, tidak diobati lagi? Bukannya kamu sendiri yang bilang, apakah akan menghambat masa depanku? Aku sedang mengujimu. Selesai sudah. Awalnya hanya sebuah ujian. Sekarang muncul masalah besar. Ada anak seperti kamu bercanda? Apakah karena kamu terlalu sedih, makanya ngomong sembarangan? Ya, aku sangat sedih. Saya pahami perasaan keluarga. Tapi kamu juga tidak boleh mengomong sembarangan di dunia ini. Mana ada anak yang tidak peduli pada ayahnya. Iya, ini mana ada anak yang tidak peduli pada ayahnya. Kenapa kamu masih berakting? Dia adalah anak yang paling kusayangi. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Aku akan mengujinya. Sekali lagi, aku akan memberinya kesempatan terakhir. Jika dia masih keras kepala, jangan harap dia mewarisi bisnis keluarga di kemudian hari. Anak, hubungan ayah dan anak kita sangat dalam. Ayah meskipun takut mengganggu masa depanmu, tidak ingin diobati lagi. Tapi kamu berkata seperti ini. Ayah merasa sedih di hati. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin ayah lebih sedih lagi. Aku, Lin Feng, mulai hari ini akan dengan Lin Jianye memutuskan hubungan ayah dan anak sepenuhnya. Aku akan dengan Lin Jianye memutuskan hubungan ayah dan anak. Apa? Hubungan ayah dan anak sudah putus. Kalian tidak akan bisa lagi memborgolku secara moral. Kalian tidak akan bisa lagi mengatakan, mana ada anak yang tidak peduli pada ayahnya. Dia bukan ayahku lagi. Bangsat. Untuk menghentikan pengobatan kamu mau memutuskan hubungan ayah dan anak. Rencana pengasuhan anak, 30 tahun gagal. Masa 3. Lin Feng. Lin Feng. Akhirnya datang. Ibu, aku masih punya lebih dari 1 jam. Aku pikir tidak akan bisa melihatmu lagi. Ibu, Aku tidak punya anak sepertimu. Apa yang kamu katakan tadi? Kamu sudah gila ya? Kamu mau memutuskan hubungan dengan ayahmu. sudah waktunya untuk membuka kartu. Setelah kamu membuka kartu, aku juga harus membuka kartu. Nyawa inang. Hanya tersisa 1 jam 30 menit. 10 menit lagi, Anda akan mulai melemah masuk ke kondisi sekarat. Saran, carilah tempat yang baik. Berbaring dan tunggu. 1 jam 30 menit kemudian, Anda akan secara resmi kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Seberapa benci kamu pada saya sekarang? Apakah setelah ini bisa meredakan kesedihan orang tua yang kehilangan anak? Mama, papa, keluarga saudara ini yang belum pernah bertemu, aku sayang kalian. Anak durhaka, membesarkanmu sampai besar, apa gunanya? Kamu bilang lagi. Aku suruh kamu bilang, kamu bilang lagi. Tadi bilang apa? Kamu bilang lagi. Bilang apa? Tadi kamu bilang apa kepada ayahmu? Aku bilang, aku mau menghentikan perawatan untuk ayah. Kamu bilang lagi. Aku bilang aku mau memutuskan hubungan ayah dan anak. Papa, sudah lihat wajah aslinya? Dia benci kamu sakit, takut kamu membebaninya. Sekarang mau dengan kamu, memutuskan hubungan ayah dan anak. Kalau kamu tidak berterus terang sekarang, tunggu apa lagi? Diam. Aku mau bilang, sekarang berterus terang dengan dia, kasih tahu dia keluarga kita punya banyak uang, bikin dia menyesal. Diam. Xiao Feng. Jangan ngomong sembarangan, ya.
Apakah kamu terlalu stres? Apakah kamu? Aku tidak ngomong sembarangan. Ayahmu benar-benar baik kepada kamu. Kamu tahu tidak? Dia selalu menyusun rencana, dia selalu sangat menyayangi kamu, dia benar-benar sangat-sangat menyayangi kamu. Kasih sayang yang membuat sesak. Aku tidak sanggup menerima. Kalau tidak ada hal lain, aku duluan pergi. Kamu berhenti. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Batalkan ucapanmu tadi. Xiao Feng. Xiao Feng cepat tarik kembali. Kalau tidak ada urusan lain lagi, aku duluan pergi. Xiao Feng. Pergi, pergilah. Aku tak pernah punya anak sepertimu. Sisa waktu host 1 jam 25 menit. Lao Lin. 30 tahun tapi aku besarkan anak durhaka. Untungnya aku uji dia untuk terakhir kalinya. Kalau tidak, masa depan perusahaan diserahkan ke tangan orang, tak berperasaan pasti akan menimbulkan malapetaka. Ibu, jangan nangis. Paling-paling kita kasih dia ratusan ribu rupiah, biar dia tak perlu khawatir soal biaya hidup. Dia cuma pantas dapat segitu. Rumah tua di desa robohkan, barang-barang di dalamnya keluarkan dan buang, 30 tahun berencana. Tapi aku besarkan orang yang tak berguna. Semua barang-barang ini bersihkan semuanya untukku. Bersihkan. Lao Lin kasih dia kesempatan sekali lagi. Diam kau. Semua ini karena ibu terlalu sayang. Anak jadi manja. Selama ini kau terlalu lembut, setiap hari memanjakannya, menyayanginya. Kalau dengar kata-kataku, biarkan dia lebih banyak menderita, mana mungkin dia jadi seperti sekarang ini, orang yang tak punya hati nurani. Terus saja kau manjakan, lihatlah, kau manjakan dia sampai jadi apa. Mana ada aku memanjakannya? Nilai ujiannya turun 1 poin, kau suruh aku biarkan dia lapar 3 hari tak boleh makan, hanya karena aku kasih dia makan 1 kali sehari? Itu namanya memanjakan? Dia masih anak-anak, sedang masa pertumbuhan. Itu bisa disebut memanjakan? Giok tak dipahat tak akan jadi perhiasan. Heaven akan menurunkan tanggung jawab besar pada orang ini, pasti akan membuatnya letih otot dan tulangnya, lapar kulit dan tubuhnya, membuatnya miskin dan sengsara. Tidak makan pahitnya kepahitan. Bagaimana bisa menjadi orang yang sukses? Lin Jianye, dia adalah anak kandungmu. Dia juga adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuhku. Kondisi keluarganya jelas-jelas baik, tapi dari kecil sampai besar, hidupnya, bahkan tidak seperti anak yang ditinggal orang tua, dia sudah cukup menderita. Di dunia ini, kebanyakan orang tidak bisa merasakan penderitaan seperti itu. Kamu masih mau dia menderita seperti apa lagi? Aduh, ayah ibu, bisakah kalian berhenti bertengkar? Menurutku, dia adalah anak yang dibesarkan di dalam guci madu. Apakah dia setiap hari berjalan 15 km jalan gunung untuk pergi sekolah? Aku pernah. Aku setiap hari berjalan 15 km jalan gunung untuk pergi sekolah. Betapa banyak penderitaan yang kualami. Apakah dia diremehkan orang? Aku pernah. Dari kecil, apakah orang tuamu setiap hari memberimu tekanan yang begitu besar? Dari kecil, apakah orang tuamu kepadamu melakukan ikatan moral? Sekarang dan dulu bisa disamakan? Waktu kamu kecil, setiap hari berjalan 15 km jalan gunung untuk sekolah. Itu karena di sekitarmu, ada sekelompok anak yang sama sepertimu yang perlu berjalan-jalan gunung untuk sekolah. Jangan berdebat kusut denganku. Waktu kamu kecil, memakai baju dan sepatu compang-camping. Itu karena di sekitarmu ada sekelompok orang yang sama sepertimu, yang memakai baju compang-camping dan sepatu compang-camping. Xiao Feng dari kecil memakai baju dan sepatu compang-camping. Orang-orang di sekitarnya, tapi memakai baju dan sepatu yang baru. Aku tidak bisa melupakan malam itu. Sekelompok besar anak-anak mengerumuninya, mengejeknya, mengganggunya.
Jari kakinya sampai kelihatan. Pengemis kecil, pengemis kecil. Dia kotor sekali, dia bau. Bu. Ibu, kenapa ibu di sini? Memanggilmu pulang untuk makan? Besok, ibu ajak kamu beli baju baru di kota. Nggak usah. Ayah cari uang tidak mudah. Baju yang ini masih bisa dipakai. Lain kali kalau ada yang nakal, ingat untuk melawan. Tidak boleh melawan. Kalau melawan sampai orang lain terluka, aku takut keluarga kita harus ganti rugi. Kata ayah, keluarga kita miskin, tidak mampu menanggungnya. Ibu, kenapa? Nak, jangan terlalu dewasa seperti ini. Kamu, ibu terlalu memanjakannya. Kamu terlalu lembut, lihatlah kamu. Memanjakannya sampai jadi apa? Iya, semuanya salahku. Semuanya aku, kamu tidak salah, kamu tidak punya salah apapun. Aku memang tidak salah. Aku bersusah payah membesarkannya selama 30 tahun. Hal apa yang kulakukan, bukan untuk dia. Hal apa yang kulakukan, bukan untuk membuatnya sukses. Sukses? Apa gunanya sukses? Tidak ada gunanya. Sama sekali tidak berguna. Sekarang dia tidak hanya tidak sukses, tapi juga tidak punya hati nurani. Umur 30 tahun, tidak punya prestasi. Bahkan bakti yang paling dasar pun tidak ada. Dan semua ini, karena kamu? Hahaha. Benar. Semua karena aku. Semua karena aku. Ayah, ibu, bisa tidak kalian berhenti bertengkar? Jangan ribut lagi, ayah. Sudah kubilang, anak laki-laki itu anak durhaka. Tidak seperti aku. Aku kan anak yang manis. Kamu. Halo? Cuma minuman senilai 20 juta rupiah, kan? Catat saja di akunku. Aduh, kamu cerewet banget sih. 20 juta. Kamu sok sungkan sama aku lama-lama. Kalau sampai tersiar, orang akan mengira nona keluarga Lin sampai 20 juta pun tidak sanggup bayar. Dah. Kamu ke depannya. Bisa tidak kurangi pengeluaran? Ayah. Ayah juga menegurku. Sudah, bubar saja. Ujiannya sudah selesai. Itu Pak Lin. Rencana 30 tahun gagal. Aku dan anak durhaka ini mulai sekarang putus hubungan. Penerus grup akan dipilih ulang. Kok bisa jadi anak durhaka sih? Aduh, matikan, matikan, matikan semuanya. Rencana 30 tahun. Banyak orang ikut terlibat. Banyak orang berencana bersama untuk membesarkannya. Kok bisa membesarkan orang seperti ini? Anak durhaka yang tak tahu balas budi? Dia bilang tak ada uang untuk berobat. Menyerah untuk berobat. Menurut pengetahuanku tentang Xiao Feng, aku rasa pasti ada alasan tersembunyi di balik ini. Alasan tersembunyi apaan sih? Dia memang dari sananya sudah jahat. Bersihkan semuanya. Keluarga Lin punya anak durhaka. Maksud Pak Lin adalah, semua kenangan di sini, hapus semuanya untukku. Semua jejak kehidupan di sini, bersihkan semuanya untukku. Pak Li, ini ditemukan di kamar Tuan Muda Lin. Tuan Muda apaan? Sudah putus hubungan. Binatang sialan itu, si anak durhaka, tak pantas jadi anak Pak Lin. Sebaiknya Bapak lihat dulu. Ini ditemukan di bawah bantal. Semua berhenti. Ayah, ibu, semua keluarga yang belum pernah kutemui, halo, saat kalian melihat surat ini, mungkin aku sudah tiada. Jangan bersedih untukku, jangan menangis untukku. Mohon semua mendoakanku, bersorak untukku. Karena hari ini, aku akhirnya bisa berbaring dan beristirahat. Aku bukan mati, aku hanya tertidur panjang. Aku akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa beban dan kekhawatiran lagi. Saat berusia 3 tahun, aku mulai mengerti. Dalam ingatan yang samar, ayah selalu pulang saat tahun baru. Saat itu,
Aku yang masih kekanak-kanakan bertekad bulat. Aku ingin cepat besar lalu membantu pria yang bekerja keras itu memikul tanggung jawab keluarga. Dalam tekad bulat seperti ini aku belajar dengan giat setiap hari. Aku berusaha keras mencari. Aku tak berani tidur sejak aku masuk sekolah dasar. Setiap hari, jam 1 pagi baru bisa berbaring tidur. Dan setiap hari jam 5 harus bangun belajar. Aku benar-benar lelah. Selama lebih dari 20 tahun, hari paling bahagia dalam hidupku adalah setelah lulus kuliah pada malam tahun baru Imlek itu. Aku tidur dari jam 8 malam pada malam ke-30 tidur sampai jam 10 siang. Pada hari pertama, hari itu, bangun dari tempat tidur, aku menangis. Aku belajar dengan giat pengetahuan profesional. Di tempat yang tidak diketahui ayah, aku bertemu dengan seorang ilmuwan. Aku mengajukan sebuah teori, mereka bilang akan memverifikasinya, setelah verifikasi berhasil, mungkin aku akan mendapatkan hadiah Nobel. Aku ingin memberi kejutan pada ayah. Anaknya benar-benar sudah sukses, tapi harus menunggu sampai semuanya jelas baru bisa. Ada satu rahasia lagi yang ingin kukatakan. 10 tahun yang lalu, aku sering merasa pusing. Mimisan tanpa alasan yang jelas. Aku sangat menderita. Setengah tahun yang lalu, aku periksa ke rumah sakit. Dokter bilang, aku mengidap kanker otak stadium akhir, aku hanya bisa hidup setengah tahun lagi. Dan penyebab penyakit ini adalah kelelahan jangka panjang begadang terus-menerus, tidak berobat dalam waktu lama serta kurang tidur. Singkatnya, banyak penyebabnya. Aku masih ingin mengatakan satu rahasia hari itu. Setelah selesai periksa, aku bertemu ayah dan seorang saudara perempuan. Ternyata keluargaku kaya raya, ternyata aku yang dibesarkan dengan sederhana, pikiranku kacau. Waktuku tidak banyak lagi. Saat melihat surat ini, mungkin aku sudah akan pergi dunia ini. Terakhir aku berharap semua keluarga, jangan bersedih untukku. Aku berharap kalian mendoakanku ayah ibu, aku sayang kalian. Cari temukan dia, semua pergi cari dia anakku. Harus ditemukan di ujung dunia sekalipun, hidup harus bertemu orangnya. Mati harus bertemu jasadnya. Aku harus bertemu anakku. Itu adalah anakku yang paling hebat. Kenapa dia tidak bilang? Kenapa tidak memberitahu kami? Waktu remaja dia sudah sering sakit kepala. Dia mimisan. Dia cuma mau periksa ke rumah sakit. Kenapa kamu tidak izinkan dia ke rumah sakit? Kamu pembunuh. Kamu demi omonganmu tentang membuat anak laki-laki menderita, kamu merusaknya. Kembalikan nyawa keponakanku. Kembalikan nyawa keponakanku. Hei, tenang dulu. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Aku melihat Xiao Feng tumbuh besar dengan mataku sendiri. Malam itu, jelas-jelas kita semua melihatnya. Dia bilang kepalanya pusing, dia demam. Kamu malah bilang apa? Anak kecil bisa sakit apa? Diam. Semuanya diam. Keluar. Semuanya keluar dari sini. Lin Feng, persetujuannya sudah turun. Kamu harus bertahan. Biarkan aku melihatmu untuk terakhir kali. Aku mau kasih tahu kabar baik ini padamu. Kamu harus bertahan, ya? Apa aku tidak sedih? Kalian semua menyalahkanku. Apa salahku? Aku cuma ingin anakku, sejak kecil sedikit lebih menderita saja. Apa salahku? Dia masih sangat muda. Bagaimana aku bisa menyangka dia akan kena penyakit mematikan? Bagaimana aku bisa tahu? Nah, kamu masih merasa benar? Ya, kamu tidak salah. Seluruh dunia yang salah. Xiao Feng lahir. Xiao Feng lahir saja sudah salah. Profesor Shu, di depan adalah ruang rapat grup Lin. Cepat. sekarang ngomong apapun percuma. Sekarang yang penting adalah menemukannya. Lagi pula, sampai sekarang aku masih merasa dia masih sangat muda. Tidak mungkin kena penyakit mematikan. Aku punya alasan kuat untuk percaya dia cuma sedang ngambek. Dia cuma mau buat aku khawatir. Sengaja mau buat aku sedih. Sengaja mau buat aku menyesal. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Memang bukan begitu. Dia masih sangat muda. Mana mungkin kena penyakit seperti ini. Dan kalian jangan lupa, setengah tahun yang lalu, dia sudah tahu identitas kita. Dia sengaja ngambek. Dia sedang memancing emosi kita. Bukan tidak mungkin kan? Kamu pukul aku? Bangsat. Bukankah begitu?
Apakah apa yang tertulis di surat harus kamu percaya? Aku beritahu kamu. Aku terlalu memahami aktivitas psikologis anak muda sekarang. Dia sengaja ngambek, sengaja memprovokasi kita. Di suratnya dia bilang dia sedang meneliti teori fisika yang mungkin bisa mendapat Nobel. Hal seperti ini kamu percaya juga? Dia tumbuh besar di depan kita. Hal seperti ini kalau dia benar-benar bisa melakukannya, apakah kita tidak tahu? Ada kemungkinan itu? Jangan karena satu surat langsung membuat kesimpulan. Yang Lin Feng bilang itu benar. Kamu, Profesor Shu, tokoh fisika terkemuka di Dacia. Profesor Shu. Profesor Shu, kenapa Anda datang? Kamu adalah ayah Lin Feng. Ya, Lin Feng, di mana dia? Waktunya tidak banyak lagi. Ada kabar baik yang harus segera diberitahu ke dia. apa maksud waktunya tidak banyak lagi? Begini ceritanya. Sebelumnya aku merasa Lin Feng tidak biasa. Waktu saya tidak banyak lagi. Setelah aku melakukan investigasi, baru tahu dia 6 bulan lalu melakukan CT scan kepala di rumah sakit pertama. Dokternya bilang ke aku dia terkena kanker otak stadium akhir. Ibu, Makanya, waktunya tidak banyak lagi. Profesor Su. Benar? Tidak. Tidak mungkin. Dia masih begitu muda. Dia tidak mungkin terkena penyakit ini. Tidak mungkin. Ibu. Bapak Lin Feng dia, mengajukan teori efek turunan terowongan kuantum. Sudah mendapat pengakuan awal. Tapi panitia Nobel masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Saya telah melaporkan kondisi Lin Feng kepada panitia. Mereka memutuskan untuk membuat pengecualian dan memasukkannya lebih awal, memberikannya nominasi hadiah Nobel Fisika. Dia sekarang di mana? Cepat beritahu aku. Aku ingin menyampaikan kabar baik ini kepadanya. Dia tidak perlu menunggu lagi. Tidak perlu menunggu lagi. "30 menit lagi, Anda akan terlahir kembali." Tidak usah. Tidak perlu terlahir kembali. Aku sangat lelah. Aku ingin kembali ke kamarku. Aku ingin istirahat. Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin. Beritahu Direktur Lin, sudah ditemukan, dia sudah pulang ke rumah, cepat suruh mereka kembali, Tuan Muda sudah pulang. Ah? Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin. Xiao Feng. Pergi sekolah sudah pagi-pagi begini? Paman Li pergi ke ladang juga sudah pagi-pagi begini. Anak di rumah tidak bisa diandalkan, tidak rajin belajar, aku terpaksa bekerja keras di ladang. Kalau tidak, nanti dia tidak punya masa depan. Bagaimana nasibnya nanti? Nanti suruh adikmu datang ke rumah, aku akan membantunya belajar. Tidak usah, tidak usah. Kamu harus sukses. Kamu adalah satu-satunya di desa kita yang paling berpeluang sukses. Kalau kamu sukses, seluruh desa kita akan bangga. Aku akan berusaha. Palsu. Paman Li. Kenapa bahkan kamu juga palsu? Aku. Aku benar-benar bodoh. Kenapa aku tidak pernah curiga? Sejak kecil sampai besar, setiap pagi, Paman Li yang selalu kutemui, ternyata palsu. Kenapa aku tidak pernah curiga? Seharusnya aku curiga. Kamu adalah harapan terbesar desa kita, yang paling berpotensi sukses. Kamu sudah sukses. Seluruh desa kita. Setiap pagi, Paman Li selalu menyemangatiku. Maafkan aku.
Aku seharusnya tidak menipumu. Lin Xiao, kamu harus bertahan, pergi ke rumah sakit. Ayo kita ke rumah sakit. Tidak usah. Paman Li. Bantu aku kembali ke kamarku. Aku hanya ingin di tempat tidurku sendiri. Berbaring sebentar. Apa? Xiao Feng ketemu? Lin Feng sudah pulang ke rumah. Baik, aku segera ke sana. Ketemu, Lin Feng sudah pulang. Ayo, cepat kita cari dia. Cepat, ayo. Kita berangkat cepat. Lin Feng, semoga kamu masih sempat. Semoga kamu baik-baik saja. Beritahu semua orang di grup, segera berangkat ke kampung halaman. Semuanya, cepat. Cepat berangkat. Xiao Feng, kumohon, jangan sampai terjadi apa-apa. Cepat, cepat, sudah hampir jam 5. Cepat bangun dan hafalkan beberapa pelajaran, jam 7 harus berangkat sekolah. Ayo. Bu, kemarin malam aku baru tidur jam 12. Aduh, malam ini tidur lebih awal ya. Ayo. Waktunya bangun. Sudah bangun, kan? Bu, nanti aku sendiri yang pasang alarm, ibu tidur lagi saja. Cepat, buku dan artikelnya sudah ibu siapkan untukmu. Cepat bangun dan belajar menghafal. Jam 7 harus berangkat sekolah. Terima kasih, Bu. Pagi. Pagi, Dengar-dengar kamu sudah lulus S2 ya. Mau berangkat kerja? sementara kerja paruh waktu dulu. Di sebuah pabrik. Sudah berangkat kerja segini pagi? Aku berangkat 3 jam lebih awal. Begitu, aku bisa belajar lebih banyak. Ilmu ekonomi, kata ayahku. Semua karya tentang ekonomi. Harus dihafal semua. Saat dia pulang tahun baru nanti. Aku tidak boleh mengecewakannya lagi. Sistem. Matikan alarm. Lin Xiao, kamu buka matamu. Matikan siang hari ini. Jangan tutup mata. Jangan tidur. Matikan dunia ini. Nak, Nak, ibu salah. Nak, Adik, kakak datang. Laoli, ini bagaimana? Xiao Feng. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anakku masih sangat muda. Dia tidak mungkin. Dokter, dokter, cari dokter untukku. Cepat selamatkan anakku. Berapapun biayanya, aku rela. Grup Lin akan kuberikan padanya. Aku rela. Tolong selamatkan anakku. Profesor Su, Anda profesor besar. Pasti kenal banyak profesor kedokteran. Kumohon selamatkan anakku. Tolong dia, tolong dia. Tolong selamatkan anakku, selamatkan dia. Identitas inang dikonfirmasi. Sinyal kehidupan hilang. Sistem rekaman hidup. Otoritas akhir diaktifkan. Siapa? Siapa yang bicara? Itu apa? Itu bersinar, melayang di udara. Setengah tahun yang lalu, Inang Lin Feng didiagnosis kanker otak. Dalam keputusasaan, dia mengaktifkan sistem rekaman hidup. Aku bisa secara otomatis merekam semua detail kehidupan Lin Feng dan menyimpannya sebagai rekaman. Setelah Inang meninggal, jika orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya merasa menyesal dan nilai penyesalannya mencapai titik kritis, aku bisa memberi Inang satu kesempatan untuk hidup kembali. Hidup kembali? Kamu bisa menghidupkan Xiao Feng? Sekarang juga, hidupkan dia sekarang. Apapun biayanya, keluarga Lin bisa memberikannya padamu. Ya, kumohon. Gantilah nyawaku dengan nyawanya. Tolong selamatkan anakku, kumohon. Hidupkan Xiao Feng. Tapi sebelum meninggal, Inang Lin Feng secara sukarela menolak kesempatan hidup kembali. Tidak mau hidup kembali? Xiao Feng dia. Bahkan tidak mau hidup kembali?
Mengapa anakku? Kamu bahkan tidak mau tinggal lebih lama 1 detik pun? Bahkan untuk ibu. Bahkan untuk mengobrol lagi dengan ibu kamu tidak mau? Kamu, semuanya salahmu. Lin Jianye, kamu yang menyebabkannya sampai tidak mau hidup lagi. Dia lebih memilih mati daripada menjadi anakmu Lin Jianye 1 hari lagi. Kamu lihat baik-baik, lihatlah. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Apa salahnya aku menuntutnya dengan ketat? Pria tidak makan pahitnya penderitaan. Bagaimana bisa jadi orang hebat? Mana aku tahu dia akan mengalami kecelakaan seperti ini? Bagaimana ini bisa disalahkan padaku? Kecelakaan? Kamu menyebut ini kecelakaan? Siapa yang saat dia bilang kepalanya sakit dan sedang sakit, masih pura-pura bodoh, tidak kasih uang untuk berobat? Siapa yang mencabut semua uang sakunya? Dengan alasan melatihnya, itu kau, Lin Jianye. Kau yang mendorongnya ke dalam lubang api ini? Kau adalah pembunuhnya. Aku. Karena Inang Lin Feng tidak bersedia untuk hidup kembali, sekarang akan dibuatkan rekaman lengkap kehidupan Inang. Kehidupan anakku, apakah ada di dalam ini? Setelah menonton seluruh kehidupan Inang, kalian akan memiliki 2 pilihan. Kalian akan mendapat 1 kesempatan untuk kembali ke masa lalu, 15 tahun yang lalu. Kedua, tetap seperti sekarang. Kembali ke masa lalu? Kembali ke masa lalu? Aku bisa kembali ke masa lalu. Aku bisa bertemu Xiao Fengku lagi. Cepat ambilkan alat proyeksi rekaman itu, bawa ke sini. Cepat bawa. Alatnya sudah dipasang. Cepat putar. Kamu cepat mulai. Kamu tunggu apa lagi, Anda? Anak. 18 Desember 1992, aku lahir, orang tuaku memberiku nama Lin Feng. Mika Anda. Aku punya kesan yang mendalam tentang masa kecilku. Aku ingat dengan sangat jelas, setelah aku lahir, keluargaku sangat miskin. Kata miskin ini hampir mewarnai sepanjang hidupku. Ayah, aku juga mau makan permen lollipop. Anak dari keluarga miskin cepat menjadi mandiri. Sejak kecil, aku sudah memikul sebuah tugas. Keluarga kita ini miskin, kamu harus berusaha keras. Jangan setiap hari hanya memikirkan makan makanan enak. Aku adalah satu-satunya penerus keluarga Lin. Di pundakku, ada beban untuk mengubah nasib seluruh keluarga. Kenapa? Karena permen itu manis. Rasa manis itu seperti apa ya? Cuma anak makan permen saja kok. Pak Lin, kenapa sampai sepotong permen pun tidak dibiarkan dimakan anak? Profesor Xu tidak dengar? Kakak iparku bilang, permen itu manis. Maaf kalau saya blak-blakan. Memangnya kenapa kalau permen itu manis? Di mata kakak iparku, anak laki-laki memang dilahirkan untuk menderita. Kalau sudah merasakan manisnya, bagaimana bisa bertahan dalam penderitaan? Bisa nggak kamu diam? Bisa nggak kamu berhenti bicara? Kamu berani berbuat, tapi nggak berani dibilangin? Silin, dulu aku sudah sangat menentang. Menyuruh semua orang menemanimu bermain sandiwara selama 30 tahun ini. Dulu sudah kubilang, ini kejam sekali buat Lin Feng. Kamu malah membohongiku, bilang ingin membesarkannya di keluarga biasa untuk menumbuhkan semangat pantang menyerah. Cuma segini, umur 5 tahun, sebutir gula pun belum pernah dicicipi. Cuma ini, keponakanku yang malang, baru 5 tahun. Dia cuma ingin mencicipi sedikit gula, tapi kamu malah bilang padanya gula itu manis. Nggak boleh dimakan. Gula itu manis, jadi nggak boleh dimakan. Itu kebahagiaan.
Itu sinonim dari mengejar kesenangan. Itulah titik pangkal dari kemewahan dan hawa nafsu. Aku cuma ingin dia sejak kecil melepaskan semua kebahagiaan di dunia. Selama ini, aku punya prasangka terhadap adik yang belum pernah kutemui. Aku selalu mengira dia anak nakal yang besar di pelosok terpencil. Sampai yang manis banget. Bisa nggak kamu lebih kreatif? Tapi baru hari ini aku menyadari, Atasan Louis Vuitton. Sekarang siapa sih yang masih pakai Louis Vuitton? hanya bertemu sekali. Tapi pengalamannya membuatku ingin menangis karena sedih. Adik, kakak sekarang sangat ingin mengenalmu. Bagaimana kamu menjalani 30 tahun ini, kalau bisa mengulang kembali? Jangan keterlaluan. Ayah, ibu tidak menyayangimu. Aku yang sayang padamu. Kalian berdua sudah bertengkar puluhan tahun, belum cukup juga? Aku tidak bertengkar dengannya. Aku hanya memberinya penjelasan. Aku bilang padanya tentang permen ini hanya ingin dia dulu. Bisa tenang dulu? Masih mau terus menonton? Lanjutkan pemutaran. Ibu ayah kok belum datang? Tunggu sebentar, ayah hampir sampai. Ayah, kenapa? Ayah tidak punya kemampuan, tidak menghasilkan uang. Saat ayah pergi tahun lalu, ingat kamu bilang ingin makan permen. Ayah lalu memindahkan batu bata menukarnya dengan uang membelikanmu beberapa permen. Ayo makan. Memindahkan batu bata menukar uang beli permen. Aku tidak mau, ayah, jangan pergi memindahkan batu bata. Memindahkan batu bata pasti sakit. Aku tidak mau permen lagi, aku hanya ingin kamu. Trik kotor seperti memindahkan batu bata bisa juga diperankan. Diperankan untuk anak 5 tahun. Ini pelajaran hidup untuknya. Tuan Lin, tahukah kamu, pendidikanmu terlalu ekstrim. Tapi hasilnya bagus, kan? Xiao Feng jadi lebih mengerti, kan? Tidak pernah minta sembarangan juga tidak pernah mengajukan permintaan yang berlebihan. Ayah, agar aku bisa makan permen. Pergi memindahkan batu bata. Aku seharusnya tidak bilang ingin makan permen. Aku menyuruh ayah memindahkan batu bata. Ini, Alban. Aku anak yang nakal. Ayah bilang permen itu manis bisa merusak hatiku yang kuat. Aku sudah 6 tahun masih tidak mengerti. Aku tidak akan makan lagi yang manis, aku mau makan pahit. Aku. Diam kau. Pak Lin, dulu di kamar tidur, perbuatannya itu, kau tahu? Aku tidak tahu. Kalau aku tahu dia dulu di kamar berbuat seperti itu, pasti akan aku hentikan. Aku pasti akan. Pak Lin, kau tahu tidak, perbuatanmu ini memberi tekanan psikologis yang besar pada seorang anak. Sandiwara menderita seperti ini, sangat mungkin membuat anak ketakutan sampai jiwa mereka terganggu. Enak sekali, Bu. Enak sekali, Bu. Mau makan? Ibu belikan untukmu. Ayah pergi bekerja keras, dapat sedikit uang, lalu membelikanmu beberapa permen. Tidak, Bu, aku tidak mau makan. Aku salah. Aku tidak seharusnya melihatnya. Aku tidak mau, aku tidak mau. Ayah selalu bilang, akulah harapan terakhir keluarga Lin. Arthur, di pundakku terbeban tanggung jawab membangkitkan kembali kejayaan keluarga Lin. Harus membuatku sukses. Kata guru, ilmuwan adalah profesi paling mulia di dunia ini. Kalau aku menjadi ilmuwan, apakah aku bisa membuat ayah dan ibu bangga? Apakah aku bisa membuat keluarga Lin sukses? Aku ingin menjadi ilmuwan. Pak Lin menyuruhnya merasakan pahitnya hidup sejak awal, agar kelak bisa mewarisi usaha keluarga Lin. Tapi yang tidak disangkanya adalah,
Dengan berbuat begitu, justru membuat Lin Feng merasa harus memikul tanggung jawab besar. Lalu di sekolah, guru juga bilang ilmuwan adalah profesi terhebat, maka dia pun menempuh jalan lain. Memang nasib bermain, memang sudah takdir. Dia mimisan. Xiao Feng kenapa? Xiao Feng mimisan, katanya dia sakit kepala. Apakah penyakit di kepala Xiao Feng mulai dari saat ini? Apa? Masa sih? Lin Feng baru 20 tahun sekarang, gejalanya muncul begitu cepat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lanjutkan. Bu, bawa aku ke rumah sakit untuk diperiksa. Kepalaku sakit sekali. Xiao Feng, kamu kenapa? Musim dingin, udara kering. Pasti karena flu, dan sedikit panas dalam. Anak laki-laki jangan terlalu cengeng. Tapi kepala aku sakit sekali. Semua karena ayah tidak berguna, tidak menghasilkan uang, aku ini. Cuma ada 50 yuan. Rencananya untuk nenekmu beli ayam untuk menguatkan tubuhnya. Kamu ini. Kopa. Aku ingat waktu itu, Xiao Feng bilang mau berobat. Kamu tidak mengizinkan dia berobat. Aku waktu itu tidak tahu situasi seperti ini. Dia mimisan. Dia sakit kepala sampai pingsan. Kamu tidak membawanya ke rumah sakit? Aku waktu itu hanya berpikir, seorang anak muda 20 tahun ada apa sih? Aku pikir karena udara kering, mimisan. Kamu ini binatang. Wang Shan, kamu bicara harus hati-hati. Aku sudah lama menahanmu. Bahkan jika jari saya terluka, dokter pribadi akan bersusah payah melayani saya. Tapi saudara saya sakit kepala sampai pingsan dan mimisan. Ayah hanya mengatakan, cuma ada 50 yuan. Pembatasan moral seperti ini sangat menyiksa. Direktur Lee, kamu memang salah kali ini. Sudah pingsan. Aku bilang sekali lagi, kalau tidak mau melihat, semua keluar. Lanjutkan pemutaran. Setelah itu, sakit kepala menjadi rutinitas. Tapi aku tidak memberitahu siapapun. Aku yakin kata ayah benar. Aku seorang anak muda, ada penyakit apa? Cuma flu dan demam saja. Meskipun aku kesakitan sampai mau mati. Meskipun setiap hari aku selalu mengalami waktu yang lama tidak bisa makan dengan normal, tidur, aku tetap yakin dengan perkataan ayah. Meski tidak pernah meragukannya, perkataan ayah, tapi akhir-akhir ini kepalaku semakin sering sakit. Kadang-kadang mataku juga tiba-tiba tidak bisa melihat. Aku bisa merasakan dengan jelas, kondisi tubuhku semakin memburuk. Masalah sakit kepala ini sudah ada lebih dari 10 tahun. Sudah waktunya untuk periksa, sebenarnya apa penyebabnya. Ternyata aku malah dapat hadiah besar. Dokter bilang aku kanker otak. Sudah stadium akhir. Hidupku tinggal setengah tahun lagi. Saat itu, tiba-tiba aku merasa lega yang tak terduga. 30 tahun penuh perjuangan, memang sudah sampai waktunya untuk mati. Dia baru 30 tahun. Masih di usia terbaik hidupnya. Setengah tahun lalu dia sudah periksa. Dia sendirian, tidak ada yang menemaninya. Tapi malah dihukum mati oleh dokter. Betapa kesepiannya anakku saat itu, betapa tak berdaya dan putus asanya. Aku ini ibunya benar-benar tidak becus. Aku bersalah pada anakku. Pukul saja aku sampai mati. Pukul saja aku sampai mati. Aku, Lin Jianye, yang membunuh anakku. Aku yang memaksanya sampai mati. Aku yang membunuh anakku. Dari kecil dia tidak pernah makan permen. Dari kecil sampai besar, tidak pernah pakai baju yang hangat. Tidak pernah menikmati,
tidak pernah makan yang enak, tidak ada yang menyayanginya. Anakku, jika ada kehidupan berikutnya, ayah pasti akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Kamu masih mau di kehidupan berikutnya? Terus mematikan keponakanku? Kamu mau dia di kehidupan selanjutnya juga hidup dalam bayang-bayangmu? Setelah aku mendapat kabar hidupku akan segera berakhir, aku hanya punya satu pikiran. Bagaimana dengan ayah ibuku? Siapa yang akan menafkahi keluarga? Aku belum sukses berjuang. Saat itu, aku ingin mendapatkan semua uang untuk ditinggalkan pada orang tuaku. Tapi tepat saat aku sedang mencari cara untuk dapat uang, aku malah melihat ayahku dan seorang wanita yang memanggilnya ayah turun dari mobil. Saat itu, aku sangat berharap aku salah lihat. Laulin, kamu lihat tidak? Kamu berpura-pura selama 30 tahun. Anakmu kena penyakit mematikan. Dokter bilang hidupnya tinggal setengah tahun. Tapi hal pertama yang dipikirkannya bukan menyelamatkan diri sendiri, melainkan bagaimana caranya meninggalkan uang untuk kita berdua. Kamu dengar? Dia sudah hampir mati, tapi masih berusaha mencari cara untuk kami berdua, orang tua ini, agar punya uang untuk hidup. Tapi, dia malah melihatmu turun dari mobil Rolls-Royce. Melihat sepatu kulit yang kamu pakai. Semua ini, bahkan dengan meminjam semua uang, tetap tak mampu dia beli. Adik, jika ada kehidupan selanjutnya, beri aku kesempatan lagi untuk menjadi kakakmu, ya? Kakak akan memberikan semua kasih sayang, semuanya untukmu. Hidupmu tak pernah merasakan satu hari pun kebahagiaan, kamu menderita sekali. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tak akan membiarkanmu menderita lagi. Di hidup ini, aku sebagai bibimu ini, tidak menjalankan tanggung jawab, kamu bahkan tak pernah sekalipun bertemu denganku. Jika ada alam baka, aku akan membesarkanmu dalam kemewahan. Li Tao, Direktur Wang, pergi. Robek semua ini untukku, robek semuanya untukku, aku jijik melihatnya. baik. Aku juga ikut bantu. Dia sudah tahu. Setengah tahun yang lalu dia sudah melihatnya. Saat itu, hatinya pasti hancur. Baru saja mendengar kabar kematian, lalu menyaksikan sendiri aku yang berpura-pura selama 30 tahun. Anakku saat itu, pasti sangat hancur hatinya. Sistem anakku. Sistem. Ya, sistem. Kamu tadi bilang ada kesempatan untuk hidup kembali. Sistem, Kamu tadi bilang, kami punya dua pilihan, kami pilih untuk kembali ke masa lalu. Sistem, kamu di mana? sistem, aku salah. Kumohon, hidupkan kembali anakku, biarkan anakku hidup kembali. Host saya, Lin Feng, sebelum meninggal, menolak untuk hidup kembali. Dia terlalu lelah. Dia ingin beristirahat. Tapi sistem bilang, kita bisa hidup kembali ke masa lalu, keponakan saya tidak bisa hidup kembali. Kita bisa kembali ke masa lalu. Sistem, Aku salah. Kasih aku satu kesempatan. Kami memilih untuk hidup kembali. Memilih untuk hidup kembali. Kasih aku satu kesempatan. Biarkan aku mencintainya sekali lagi. Lin Feng di dunia ini sudah benar-benar mati, tapi terdeteksi yang paling cocok untuk hidup kembali 10 tahun lalu adalah keluarga Lin Feng. Lin Feng memilih mati, tapi di dunia lain, kamu bisa mengubah hidupnya. Kenapa harus memaksanya sampai seperti ini? Hidup di dunia, bukankah harapannya anak-anak kita bahagia, sehat, dan aman? Yang lucu adalah, aku bahkan sebelumnya ikut serta dalam pertunjukan yang dikerjakan Lin Jianye. Dalam bagian pembunuhan Lin Feng ini, Lin Jianye adalah tukang jagal, dan aku, Wang Shan, menjadi orang yang memberikan pisau. Host Wang Shan, apakah Anda memilih kembali ke 10 tahun lalu? Memilih kembali ke 10 tahun lalu akan mengikat sistem ini. Sebaliknya akan menghapus semua ingatan Anda tentang sistem ini. Komite Nobel memutuskan bulan depan secara resmi memberikan penghargaan fisika kali ini kepada Mr. Lin Feng yang telah meninggal. Miss Lin, kamu memiliki adik yang paling luar biasa di dunia. Apa gunanya keunggulan?
Adik yang hanya pernah dilihat sekali itu? Jika bisa, aku harap kamu biasa saja tapi bahagia. Host Linling, apakah Anda memilih kembali ke 10 tahun lalu? Jika Anda memilih ya, akan mengikat sistem ini. Sebaliknya akan menghapus semua ingatan Anda tentang sistem ini. Aku memilih kembali ke 10 tahun lalu. Kenapa ada debu lagi? Ada orang yang membersihkan setiap hari, rumah tua ini tidak akan ada debu. Memang ada. Dulu waktu anakku masih hidup, setiap hari pakai meja ini. Waktu itu mejanya bersih sekali. Sekarang tidak sebersih dulu. Saya segera atur orang untuk bersihkan lagi. Lin Jianye DKK, tidak memenuhi syarat reinkarnasi. Sekarang hapus ingatan tentang sistem ini. Saya sekarang juga atur orang untuk bersihkan. Wang Cui tidak memenuhi syarat reinkarnasi. Li Tao tidak memenuhi syarat reinkarnasi. Sekarang hapus ingatan tentang sistem ini. Aku benar-benar terlahir kembali. Aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Cepat, ke Desa Lin dengan kecepatan tercepat. Selain itu, hubungi rumah sakit terbaik di kota provinsi. Kumpulkan dokter dari seluruh provinsi. Oh, bukan. Kumpulkan dokter spesialis saraf terbaik se-Indonesia untuk konsultasi. Keponakanku harus cek kesehatan. Cek kesehatan menyeluruh. Siap. Aku kembali. Aku benar-benar kembali. Aku kembali ke 10 tahun lalu. Saat ini penyakitnya baru saja mulai. Belum mulai menjadi kanker. Di kehidupan ini, aku tidak akan biarkan kau menderita lagi. Apa kamu baru pulang kuliah dari sekolah kedokteran Eropa? Apa profesormu ahli di bidang saraf? Aduh, Nona besar. Kamu mau apa sih? Dalam satu hari, bawa profesormu ke Jiangcheng. Kalau besok jam segini, aku tidak melihat kamu dan profesormu, aku akan buat hidupmu lebih menderita daripada mati. Nona besarku, kamu gila ya? Aku kan cuma waktu itu, ke temanmu bersiul. Kamu sudah minta uang jajan, 10 juta dariku. Masa masih belum lepas? Satu hari ya satu hari, kalau besok jam segini, orangnya belum sampai, kamu tamat. Setidaknya kasih tahu dong untuk apa? Datang untuk periksa. Untuk siapa? Nona Lin, kamu kenapa? Untuk periksa adikku. Kakak benar-benar kembali ke 10 tahun lalu. Kali ini, kita cuma makan permen, tidak makan pahit. Sudah beberapa tahun ini kepala sering pusing. Sekarang makin parah. Sampai ganggu waktu bacaku. Bu, aku berangkat sekolah ya. Baik, hati-hati di jalan. Ayah bilang aku harus membanggakan keluarga. Guru bilang, ilmuwan adalah profesi terhebat di dunia ini. Kalau mau membanggakan keluarga, aku harus jadi ilmuwan. Sebenarnya aku nggak tertarik sama sekali dengan matematika, fisika, kimia. Tapi demi membanggakan keluarga Lin, aku harus mengatasi segala rintangan untuk belajar. Hai, sepeda jelek begini ngapain dikunci? Kita kan sudah mahasiswa tahun kedua. Setidaknya kamu pakai baju yang bersih dikit lah. Paling nggak, jangan mempermalukan kelas kita dong. Daddy. Lin Feng. Ketemu juga. Dia nangis kenapa? Kemari. Kamu kenal aku? Cewek ini ngincer dia apa sih? Akhirnya ketemu. Bukan kamu. Kamu? Aduh, kamu siapa sih? Dasar anak kecil.
Kamu jijik sama aku ya? Kamu ini siapa sih sebenarnya? Kamu mau apa? Naik. Naik apa? Kamu mau apa? Aku kakakmu. Wajahmu masih segar. Kayaknya masih ada waktu. Kamu bilang kamu siapa? Aku kakakmu. Kamu salah orang. Namaku Lin Feng. Aku nggak punya kakak perempuan, aku juga nggak punya kakak angkat. Ayah ibuku anak tunggal. Mereka nggak punya saudara kandung, jadi aku nggak punya sepupu perempuan dari pihak ibu, ataupun dari pihak ayah. Omongan ayah kita nggak bisa dipercaya. Namaku Lin Ling. Aku kakak kandungmu. Kamu jadi abu pun aku bakal kenal. Aku ulangi sekali lagi. Ayah kita, Lin Jianye, ibu kita, Wang Cui. Dan aku adalah kakak kandungmu, satu ayah satu ibu. Kamu paham nggak, Lin Feng? Kamu tahu nama ayah ibuku? Naik. Nak, kamu satu-satunya penerus keluarga Lin. Masa depan keluarga Lin tergantung padamu. Aku kan satu-satunya anak. Ayo pergi. Ayo naik. Siapa kamu? Mau apa, kamu? Bukan. Lin Feng, dia pakai alasan apa? Suka nggak sama mobil ini? Aku cuma tahu Mercedes. Mobil ini mahal banget ya. Nggak mahal. 4 juta. 4 juta. Maaf, aku tadi pegang jadi kotor. Aku nanya, suka nggak mobil ini? Jawab dong, suka atau nggak? Aku tadi cuma sentuh aja. Mbak, kamu. Kamu jangan-jangan mau ngerjain aku, kamu yang suruh aku naik. Suka, aku kasih. Apa katamu? Mau warna apa? Mbak, jangan ngejek aku mau pergi kuliah. Aku antar kamu periksa badan. Lin Feng ternyata licik ya. Cewek secantik ini malah mau sama dia. Dia pakai alasan apa? Ya ampun. Mercedes S. Kamu mahasiswa Universitas Jiangcheng? Betul, betul. Iya, aku. Kamu tahu Lin Feng? Kamu nemu dia. Lagi-lagi ada cewek cantik nyari dia. Teman, kamu tahu Lin Feng? Ini. Nona Lin, ruang CT udah siap. Siap kapan aja. Nona Lin, dokter saraf udah pada datang. Bisa konsul kapan aja. Ayo. Bukan kamu? Kamu serius mau periksa aku? Iya. Siapa kamu? Mau apa sih kamu? Ayo. Ayo, dokternya udah pada datang. Ambil laporannya. Kamu mau apa sih? Ngejak kamu periksa. Jangan-jangan mau ambil organku? Aku tahu kamu orang gede. Tapi tolong, jangan potong ginjalku. Jangan-jangan emang cocok, aku anak tunggal, orang tuaku cuma punya aku, mereka masih ngandelin, aku yang ngebiayain mereka. Tolong, biarin aku pergi. Ayo pergi. Enggak. Sudah berapa lama kamu sakit kepala? 4-5 tahun lah. Mimisan juga. Waktu dan kualitas tidurnya bagaimana? Kualitas tidur masih lumayan. Setiap hari bisa tidur, 4-5 jam lah. Apa? 4-5 jam? Iya. Dari kecil aku memang sudah begini, setiap hari tidur 4-5 jam, sebenarnya sudah sangat. Orang normal sehari, minimal 7 jam. Setelah kamu pulang nanti, setiap hari minimal harus tidur 7-8 jam. Kalau tidak, tubuhmu akan bermasalah besar. Kalau sekarang? Sekarang? Sekarang, ada tumor kecil di otak, menekan saraf. Sepertinya jinak, lakukan operasi kecil.
masalahnya bisa selesai. Untung datang lebih awal. Kalau datang terlambat, mungkin bisa memburuk. Apa? Aku. Ada tumor di otakku? Jangan terlalu khawatir. Ini jinak. Terlahir kembali ke 10 tahun lalu, masih ada waktu. Aku mengubah nasib adikku, segera operasi. Dokter, bagaimana kondisi adikku? Tenang, operasinya sukses. Wang Kang, sudah ketemu Xiao Feng? Bu pemilik, aku sudah tanya ketua jurusan Xiao Feng. Katanya Xiao Feng hari ini tidak masuk sekolah. Hah? Dia tidak masuk kelas? Aku juga cek rekaman CCTV di sepanjang jalan. Terlihat Xiao Feng naik sepeda, langsung menuju ke dalam sekolah. Tapi rekaman CCTV sekolah menunjukkan dia tidak masuk ke sekolah. Tidak tahu pergi kemana. Bolos? Iya, dia pasti bolos. Tidak mungkin. Xiao Feng dari kecil berakhlak baik dan berprestasi. Mana mungkin dia bolos? Belakangan ini dia stres belajar. Beberapa waktu lalu, anak tetangga kecanduan sebuah game, dia malah penasaran tanya orang itu game apa? Aku rasa dia pasti bolos sekolah, dia pergi ke warnet. Kalau benar begitu, aku langsung cari ke warnet. Kamu kok datang? Tentu saja mau lihat keponakanku. Pergi sana, cepat pergi. Lihat pakaianmu, begitu mewah. Kalau Xiao Feng lihat gimana? Sampai kapan kalian mau menyembunyikannya? Dia umur 20 tahun sekarang. Dia sekarang sedang masa-masa penting belajar. Pak Lin aja menahan diri, cuma ketemu setahun sekali. Untuk membentuknya menjadi orang yang tahan banting. Kamu tahu tidak, kami berdua sudah berkorban seberapa besar? Berkorban? Kalian tahu luka yang kalian timbulkan pada Lin Feng seberapa besarnya? Kami lukai dia apa? Cuma mau dia, selagi masih muda, banyak merasakan susah. Cuma menyembunyikan darinya, tidak kasih tahu kalau keluarga kita kaya. Itu kok jadi melukai dia? Kamu mau apa sih? Cepat pergi sana. Dia sudah banyak menderita. Dia sudah banyak terluka. Dia derita apa? Dibanding masa kecil kita, penderitaannya itu apa? Waktu kecil, Pak Lin setiap hari sekolah, harus jalan puluhan kilometer jalan pegunungan, dia sekarang hidupnya enak sekali. Dia setiap hari pusing, kamu tahu tidak? Pusing-pusing biasa, kenapa? Dia kan pemuda kuat, bisa ada masalah apa? Pusing sampai mimisan, kamu tahu tidak? Itu kan hanya panas dalam ditambah flu. Bukan, kamu mau bilang apa sih? Tubuhnya setiap hari dalam kondisi ekstrim. Kalian tahu tidak? Kok bisa ekstrim? Dia kan pemuda 20 tahun, sedikit menderita, kenapa? Kamu nyebelin banget sih. Dia anakku, bukan anakmu. Aku sendiri yang tahu harus sayangi. Nak, Salah, nak. apapun biayanya, keluarga Lin bisa berikan padamu. Tolong selamatkan anakku, kumohon. Kamu ngapain? Kenapa kamu nangis? Kamu gila ya? Kalau tidak ada masalah, cepat pergi. Saat ini belum waktu yang tepat untuk menemui dia, tunggu dia sampai usia 30 tahun. Sudah melewati Laolin, ujian terakhir. Kita bisa berkumpul sebagai keluarga. Pada saat itu, semua kebenaran, semua akan terungkap. Ujian terakhir. Aku berpura-pura menderita penyakit terminal. Kita menghentikan perawatan. Kakak, kita tidak bisa menunggu sampai berkumpul. Kakak, Lin Feng tidak bisa menunggu sampai usia 30 tahun. Kita tidak perlu menguji dia lagi. Bagaimana? Kamu ngomong apa sih? Kamu tidak disambut di sini. Cepat minggir. Tidak mau mengerti. Beberapa orang memang tidak akan sadar sampai melihat peti mati. Kamu ngomong apa sih? Lin Jianye tidak pantas menjadi ayah Lin Feng. Kamu ngomong apa sih? Dan kamu juga tidak pantas menjadi ibu Lin Feng. Minggir kamu. Kamu kenapa sih? Orang selalu sadar pada saat-saat terakhir. Tapi apa gunanya setelah sadar? Di dunia ini, tidak pernah ada obat penyesalan.
Seperti masa lalu, setelah Lin Feng meninggal, kamu menangis dan berkata, berharap bisa mengulang. Kamu menangis dan berkata, kamu salah, menyesal. Apa gunanya? Memberitahu kamu semua tentang 10 tahun kemudian, kamu tetap tidak percaya. Jadi kamu bilang, sejak kecil aku hidup dalam kebohongan besar, orang tua saya menciptakan jaring yang sangat besar. Dari keluarga, sampai teman, sampai tetangga, sampai setiap orang yang aku temui, semua adalah pemain. Ayah dan ibu adalah orang yang keras kepala. Mereka berpikir anak laki-laki harus dibesarkan dengan keras, harus membuat kamu mengalami kesulitan. Tapi aku tidak berpikir begitu. Bibi juga tidak berpikir begitu. Kamu bilang, 10 tahun kemudian aku mendapat Nobel, dan kemudian aku mati, kamu kembali dari kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, kamu bisa selalu percaya pada kakak. Aku tahu semua tentang kamu. Kamu tahu apa? Saat umur 5 tahun, kamu lihat orang lain makan permen. Kamu bilang kamu juga mau, ayah tidak mau membelikanmu. Dia bilang permen itu manis, sedangkan kamu hanya bisa makan pahitnya hidup. Saat umur 6 tahun, malam tahun baru Imlek, ayah pulang ke rumah, dia membelikanmu permen. Tapi dia bilang dia tidak bisa cari uang, permen itu dibeli dengan hasil kerja kerasnya. Ya, dia adalah ayah terbaik di dunia. Sejak saat itu, aku tidak berani makan yang manis-manis lagi. Aku merasa bersalah. Malam itu, kamu berlutut di kamar, menampar pipimu sendiri. Kamu benci dirimu sendiri kenapa makan permen, sampai-sampai ayah harus kerja keras untuk membelikannya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Tapi di hari ke-8 Imlek, ulang tahunku, aku malah membuang kue krim seperti sampah. Ibu bilang, itu dia beli khusus dari Prancis. Tapi aku sudah bosan memakannya. Yang dibeli dari Prancis itu, saat umur 20 tahun. Kamu pusing sampai pingsan di depan rumah. Kamu bilang ke ayah kepala pusing dan mimisan. Ayah malah berlutut di lantai, menampar dirinya sendiri. Dia bilang itu salahnya, tidak punya uang dan kemampuan. Sekarang cuma ada uang 50.000 untuk berobatmu, atau beli ayam untuk menyuapi nenek. Dia menyuruhmu memilih. Dia memaksamu memilih. Akhirnya, kamu pilih beri uang itu ke nenek untuk menyuapinya. Kamu benar-benar tahu segalanya. Umur 29, kepalamu sakit sampai tidak bisa hidup normal. Kamu pergi ke rumah sakit. Dokter bilang kamu kena kanker otak stadium akhir. Kamu tahu dirimu hanya punya waktu setengah tahun lagi. Hal pertama yang terpikir adalah bagaimana caranya meninggalkan uang untuk ayah ibu, agar mereka tidak menderita lagi. Tapi saat kamu berbalik, lihat ayah turun dari mobil Rolls-Royce. Kamu tidak yakin dia benar-benar ayahmu atau bukan. Umur 30, ayah bilang ini terakhir kalinya mengujimu. Jadi dia pura-pura dirinya sakit parah, ingin menguji apakah kamu berbakti, apakah rela mengorbankan segalanya untuknya, untuk mengobatinya. Tapi dia tidak tahu, yang sebenarnya sakit parah adalah kamu. Dia tidak tahu, kamu tahu semuanya. Saat kamu mengatakan, akan berhenti berobat, dia putus asa. Dia mengira kamu tidak berbakti. Kemudian kami semua datang, kami mengatakan kamu adalah anak yang tidak tahu terima kasih. Itu pertama kalinya aku bertemu denganmu, kamu menyapaku dengan senyuman, tapi aku justru memberitahumu, kamu tidak layak menjadi keluargaku. Sekarang aku sudah kembali ke 10 tahun yang lalu. Aku ingin melalui hal-hal di masa depan memberitahumu, adik, kamu adalah keluarga terbaikku. Adalah keluarga yang paling kusayang. Keluarga. 10 tahun kemudian, aku pernah bersumpah, jika di kemudian hari bisa kembali ke sekarang dan bertemu denganmu lagi, di hidup ini, aku pasti akan membuatmu hanya makan permen, tidak makan pahitnya hidup. Kamu adalah? Apakah operasinya berhasil? Sangat berhasil. Dokter berkata, apakah masih ada risiko kanker? Tidak akan, sudah dipotong. Asal di kemudian hari istirahat yang cukup, tidak akan kambuh lagi. Kamu siapa lagi? Bocah nakal. Panggil tante. Tante? Hari ini ayahmu pulang, dia berhasil naik kereta terakhir musim semi. Xiao Feng, ayo, kita di pintu depan menjemput ayahmu. Cepat.
Ayahmu bekerja di luar, tidak tahu berapa banyak kesulitan yang dia alami. Dia untuk membiayai kuliahmu, setiap hari bekerja keras di luar. Xiao Feng, kamu harus menjadi orang yang sukses, harus punya masa depan, harus tahan banting, harus membalas jerih payah orang tua. Bu? Kamu dan ayah. Sebenarnya ingin aku menjadi orang seperti apa? Bisa tahan susah, rajin bekerja, punya hati yang kuat dan berani, punya semangat untuk maju, punya rasa kasih dan bakti, punya akhlak yang baik, bisa membuat keluarga kita, keluarga Lin, membanggakan leluhur, bikin orang tua punya muka, bikin mereka bangga. Ternyata harapannya sebanyak ini ya. Bu, ibu harap aku bahagia enggak? Kamu baru 20 tahun, jangan cuma mikirin senang-senang. Kesenangan bisa merusak sifat pantang menyerahmu dan semangat keberanianmu. Di usiamu sekarang ini justru waktunya untuk berjuang keras. Seperti kata pepatah, hanya yang tahan menderita bisa jadi orang sukses. Kalau Tuhan mau kasih tugas besar ke seseorang, pasti dia uji dulu tekadnya, buat capek badannya, buat lapar tubuhnya. Kalau gitu, ibu harap aku sehat enggak? Ngomong apa sih? Kamu anak muda 20 tahun. Masalah kesehatan apa lagi? Kesehatan itu urusan orang 6-70 tahun. Ngapain mikir yang jauh-jauh? Bu, menurut Ibu Nu, uang itu yang paling penting di dunia ini, atau keluarga, kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan, itukah yang paling penting di dunia ini? Tentu saja uang yang paling penting. Baru kemudian keluarga, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Ah, ini salah sah. Orang tua nggak punya kemampuan. Xiao Feng, maaf ya, ayah ibu nggak punya kemampuan. Nggak bisa cari uang, bikin kamu ikut susah. Tapi ayah ibu sudah berusaha. Nanti semuanya tergantung kamu ya. Kamu harus jadi orang sukses, harus bisa membanggakan keluarga. Harus bikin ayah ibu bangga. Istri, anakku, aku pulang kerja. Selamat tahun baru. Atu. Cepat sini. Ahahaha. Nak, aku lihat anak-anak muda di kota pakai yang namanya HP, iPhone. Ayah juga pengen beliin kamu. Tapi ayah tahun ini kerja lagi-lagi nggak dapat uang. Ayah memang nggak berguna. Kamu nggak marah sama ayah, kan? Kalau gitu, ayah harap aku marah enggak? Kamu bilang apa? Apa katamu? Enggak apa-apa? Mama sudah membuat banyak makanan enak. Makan selagi masih hangat. Aduh, kondisi keluarga kita begitu sulit. Kenapa kamu bisa buat aku menyiapkan makanan enak? Kamu benar-benar. Kamu? Aduh, nggak apa-apa. Meski keluarga kita nggak punya uang, tapi hari ini tahun baru. Makan malam tahun baru harus makan yang lebih baik. Baiklah. Minum teh sebagai pengganti alkohol. Tahun yang baru, harapan Papa untuk kamu adalah berharap kamu bisa menjadi pemberani. Dan orang yang bertanggung jawab. Berharap kamu bisa segera membanggakan keluarga. Ayo, tos. Di situ. Ayo. Xiao Feng, kenapa kamu? Kenapa harus minum teh sebagai pengganti alkohol? Kamu mau minum alkohol? Aduh, iya. Sudah 20 tahun, bisa minum sekarang. Cuy. Kamu ke toko kecil di desa itu beli 2 botol Erguoto. Ingat ya, beli yang 2.000 per botol. Aduh, kalau enggak, keluarga kita nggak sanggup. Baik. Tunggu. Mama. Aku mau minum Royal Salute. Kondisi apa? Mau minum Royal Salute lagi? Xiao Feng, kamu sejak kapan berubah jadi begitu korup? Minuman yang ratusan ribu per botol, langsung minta. Mama, kamu seorang wanita desa, bagaimana bisa tahu Royal Salute harganya berapa? Aku lihat di TV. Iya. Tiap hari nonton TV. Papa. Dari kecil sampai sekarang, aku belum pernah mencoba Royal Salute. Dengar kamu. Minum 1 botol, buang 1 botol. Ini, omong kosong.
Aku minum 1 botol, buang 1 botol. Aduh, keluarga kita punya uang sedikit. Aguh. Xiao Feng, kondisi kita ini bagaimana bisa minum? Mama, jual Omega di tanganmu? Bisa tukar beberapa kotak Royal Salute. Xiao Feng, kamu ngomong apa? Ibu nggak ngerti? Nggak apa-apa. Aku cuma ngomong asal. Ayah, Ibu. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Mau ngomong sama kalian berdua? Oh, apa itu? Putuskan hubungan ayah dan anak saja. Xiao Feng, kamu ngomong apa sih? Bu? Putuskan hubungan ibu dan anak saja. Kamu. Sebenarnya kamu ngomong apa sih? Menjadi anak kalian. Capek banget. Xiao Feng, apa kamu sudah tahu sesuatu? Sudah tahu semuanya. Ini, ayah sudah berusaha keras membesarkanmu. Ini juga demi kebaikanmu. Nak, ayah dan ibu semuanya demi kebaikanmu. Kamu harus ingat, kami semua demi kebaikanmu. Kamu harus ingat, kami semua demi kebaikanmu. Oh, Kalau begitu, kuharap mulai sekarang. Jangan lagi demi kebaikanku. Mau apa lagi sih? Malam tahun baru, mau apa lagi sih? Bisa nggak merayakannya dengan tenang? Xiao Feng, ayahmu benar-benar demi kebaikanmu. aduh. Kalau sudah tahu semuanya, ya sudah, terus terang saja. Hari ini kan malam tahun baru. Kita, 3 sekeluarga, duduk makan malam reuni dulu. Besok baru bicara. Hahaha. Iya. 3 sekeluarga? Reuni apa lagi? Xiao Feng, hari ini tahun baru, kita bertiga sekeluarga. Bukannya kita berempat sekeluarga? Ayah, Ibu, kalian gak mau mengakuiku lagi? Kok jadi 3 sekeluarga? Apa aku sudah dihapus dari kakak? Agak tambah gemuk nih, teruskan perjuanganmu. Rupanya kau anak durhaka ini. Aku heran, tadinya baik-baik saja, kok Xiao Feng bisa berubah begini? Rupanya kau pengacau ini, yang main belakang. Kau tahu nggak, demi membesarkan Xiao Feng, ayahmu sudah berkorban segitu besarnya? Aku? Turunkan saja. Lagian kamu juga gak tega mukul aku. Beritahu saja, adikmu mau hidup untuk dirinya sendiri sekali ini. Dia gak tertarik dengan hak waris grup Linmu. Dia berencana pergi hiking keliling selama 2 tahun. Diberitahukan secara resmi. Apa? Sejak kecil aku hidup di dalam jaringan sosial besar yang kalian anyam. Seluruh desa ini isinya pemain sandiwara. Setiap orang yang kutemui semuanya aktor. Aku ingin keluar jalan-jalan. Melihat seperti apa manusia asli di dunia ini. Aku belum pernah melihat dunia yang sesungguhnya. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kamu masih harus sekolah, ikut les. Gak apa-apa. Soal urusan keluar sekolah ini, sudah ku selesaikan. Ini ada urusanmu juga? Wang Shan, kamu gila ya? Berdasarkan apa kamu mengeluarkan anakku dari sekolah? Dia anakku, bukan anakmu. Wah. Makan malam tahun baru dibuat seperti ini, sungguh penuh perhitungan ya. Wang Shan, dulu rencana pengasuhan anak ini, kau sendiri yang setuju. Kamu mau buat apa lagi ini? Aku berubah pikiran, tidak boleh. Menurutku, kamu dan kakakku ini yang gila. Kamu. Kalian berdua itu orang sinting. Kamu yang gila. Wang Shan, siapa yang suruh kamu bertindak semaunya? Xiao Feng di keluarga kami bilang dia tidak mau sekolah lagi. Ya aku urus keluar sekolahnya. Mau kalian apakan aku? Kamu. Kakak ipar. Ini untuk kebaikanmu. Pergi. Ayah, aku juga untuk kebaikanmu. Kau harus ingat, kami semua ini untuk kebaikanmu. Pergi. Semuanya pergi. Jangan makan. Semuanya pergi dari sini. Kami benar-benar untuk kebaikanmu.
Bangsat. Bangsat. Sudahlah, ibu, ayah, aku ingin keluar melihat dunia. Selamat tinggal. Dulu aku menurut kata-katamu, untuk membanggakan keluarga, sekarang aku hanya berharap aku dan semua orang sehat, aman, dan bahagia. Kamu berhenti. Kamu kembali sini. Kamu tidak boleh pergi. Kedua orang, tunggu dulu. Pergi. Kamu pergi dari sini. Kamu belum pernah pergi jauh, aku tidak tenang, ikut saja. Aduh, tante, jangan gandeng tanganku. Sudah besar jadi tidak mau digandeng, jangan banyak tingkah. Aduh, menyebalkan sekali. Menggendong kakak sendiri saja tidak mau. Aduh, kalian menyebalkan sekali. Hari ini perasaanku sangat ruwet, aku cuma ingin tenang sebentar. Tidak boleh.